Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Wismilak ya, sebagaimana apa ya permintaan dari salah satu subscriber channel ini ya teman-teman. Jadi saham Wismilak ini sebenarnya saham yang lumayan bagus ya, secara kinerja itu bagus, labanya juga tumbuh. Nanti aku bahas di sini ya teman-teman. Ini Wismilak ini sebenarnya dulu sempat masuk ke wishlistku ya. Tapi terus kemudian saya nggak pernah lagi masuk ya, karena ada beberapa hal yang nanti saya ceritakan di sini. Jadi Wismilak ini hari ini memang naik ya teman-teman, 6% ya. Dalam satu minggu dia naik, satu bulan juga naik. Nah 3 bulan nih teman-teman, ini yang agak mengkhawatirkan seperti ini teman-teman. Jadi Wismilak tuh sempat turun dari 1.500 ke 915. Ini turunnya drastis banget nih. 1.500 berapa itu? 65 ke 915. Turun 650 poin ya. Dibagi 1.565. 41% ya, turun suatu saham kalau sudah turun 41% itu pasti ada pertanyaan, ada apa gitu ya. Kalau misalnya kayak BRI kemarin juga sempat turun ya, turun juga hampir 33%. Tapi kalau saya lihat BRI itu memang mungkin ada kaitannya dengan ini ya teman-teman, buyback ya. Buyback memanfaatkan momentum sehingga investor besar tuh ingin membeli saham BRI di harga bawah. Apakah Wismilak juga seperti ini? Nanti coba kita bahas ya. Nah, saham Wismilak ini secara turnover 15 miliar ya. 15 miliar ya, lumayan lah ya. Terus kalau harga 6 bulanan dia turun, turunnya jauh dari 3.000 ternyata teman-teman. Jadi saya udah nggak pernah beli Wismilak lagi ya sejak bulan berapa saya lupa ya. Ternyata sempat ke 3.000 ya. Coba 1 tahun. Nah kalau teman-teman lihat ini ya, Wismilak itu sepertinya dipom-pom nih dari mulai bulan September dari 1.800 sampai 3.700, 2 kali lipat. Ya, ini bahkan dari 2022 ini naik terus ya. Ini saat kinerjanya tumbuh bagus ya. Kinerjanya tumbuh bagus, harga sahamnya di pom-pom nih naik sampai tinggi, habis itu dijatuhkan. Nah ini kasihan nih teman-teman yang beli di harga 3.000-an ya. Harga 3.000-an sekarang tinggal 1.200 ya, hampir 30% hilang ya. Jadi coba kita lihat kinerjanya ya. Beritanya dulu apa beritanya? Oh, standar beritanya. Nah kinerjanya nih teman-teman. Bismillah triwulan pertama turun nih ya, dari 53 ke 43 ya. Jadi kemungkinan IPS-nya tahun 2024 ini juga turun dari 235 ke 173. Nah, kemudian ada dividen juga, tapi dividennya nanti saya lihat berapa persen nih. 8% ya, lumayan lah ya. Kalau dapat dividen 8%, cash flow-nya minus 113 miliar, net profit 90 miliar ya. Ini jadi pertanyaan juga ya. Net profitnya cuma 90 miliar tapi cash flow-nya minusnya lebih besar. Ini jadi pertanyaan juga, nggak tahu ini apa sebabnya. Kalau dari sisi dividen, dividennya kemarin yang terbesar ya, dari 72 ke 107. Nah, nanti tahun berikutnya ini ya kemungkinan turun nih di bulan Juni nih dividennya. Jadi Bismillah ini dividennya 5 Juni. Oh, ini 5 Juni ini yang dibanting gitu ya, coba. Ini 5 Juni nih harganya dibanting. Nah, ini dari 1.200-an ke 915. Kemudian balik lagi. Terus sekarang udah mulai balik lagi ke 1.200-an ya. Ya, apakah dia mau balik ke 1.500 ya belum tentu juga ya. Ini kalau beli di 915 dengan dividen yang sama dengan seperti sekarang ya mungkin lumayan. Cuman dividennya kan kelihatannya tahun 2024 ini di bulan
2025 ya berarti nanti. Dibaginya di 2025 itu kayaknya turun karena kinerjanya juga turun ya. Nah, kita lihat coba beritanya. Ini Wismilak nih kalau nggak salah sempat jadi berita juga ini ya. Sempat dipom-pom habis itu dibanting ya. Nah, ini beritanya sebenarnya sama-sama aja. Semuanya ya inilah normal-normal aja. Nggak ada yang spesifik ya, nggak ada yang khusus. Nih, apa ini tanggal berapa nih? Coba kita baca ini. Bismillah. Adib 10 Juli ya. Nggak ada berita. Cuman judul doang. Nggak ada beritanya ini. Cuman judul doang. Nah, kita cek aja secara ini. Nah, ini di bulan apa ini? 24 Juni turun 24 Juni 2024 ya. Turunnya kok besar ya. Tadi berapa tadi? Dividennya itu tanggal berapa tadi? 5 Juni ya. Harusnya turunnya kan 5 Juni ya. Sebentar. Mei. Oh ya betul nih ya. 5 Juni dibanting di sini. Habis itu turun lagi ya, sampai turun di bawah. Terus naik sampai 1300-an ya, 1285. Turun lagi, habis itu naik lagi. Nah, ini posisinya kalau secara teknikal ini udah di atas teman-teman. Jadi ada potensi untuk koreksi ya. Coba kita cek aja nih teknikalnya. Teknikalnya ya sell ya, MACD aja ya. Foreign nggak tahu nih, foreign masuk. Jadi intinya Wismilak ini saham yang sangat fluktuatif teman-teman. Jadi kalau saham-saham secara apa harga itu sangat fluktuatif seperti itu, mending dihindari karena terlalu berisiko ya. Tapi kalau teman-teman sudah terjebak di sini, mungkin teman-teman bisa pakai strategi cut loss bagian ya. Kalau memang nggak ada modal. Tapi kalau teman-teman mau misalnya hold ya, hold jangka panjang ya, ya harus butuh kesabaran teman-teman. Apakah dia mau balik ke sini ya mungkin bisa aja terjadi ya. Cuman kalau kinerja yang sekarang kayaknya kok kinerjanya malah menurun. Jadi kemungkinan balik juga agak berat juga ya. Karena sentimennya jadi negatif ya. Jadi itu saham-saham rokok itu kan hampir semuanya downtrend teman-teman ya. Nih lihat AMSP ini downtrend juga nih ya. Dulu tertinggi di harga berapa ini AMSP? 2.900 ya. Sekarang cuman 725. Ngeri ya. Gudang garam coba. Gudang garam tertinggi berapa dulu? 74.000 ya. Sekarang 17.000. Jadi kalau saya ya lebih baik dihindari lah saham-saham seperti ini dihindari. Saya sudah menghapus nih saham ini dari watchlist saya ya, dan nggak rekomendasi lagi ya untuk saham Wismilak. Walaupun sempat kinerjanya tahun kemarin bagus ya, ini saham-saham seperti ini agak berisiko dan riskan. Mirip-mirip saham apa ya yang gampang sekali, yang sangat fluktuatif mungkin ya, brand coba. Nah, brand ini juga fluktuatif banget ini. Ini mending dihindari aja kalau saya teman-teman. Di saham-saham seperti ini coba. Kutu ya, Kutu masih tersuspend nggak nih? Wah, nggak bisa jualan ini. Oh, ini bisa jualan nih sekarang Kutu ini. Kalau saya punya Kutu udah tak jual nih dah. Nggak mikir ya.
mumpung bisa jualan, ini ada bidnya nih 34 juta, jualan 50 nggak apa-apa lah, yang penting duitnya cair, pindah ke saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, saham-saham yang pertumbuhannya bagus, dividennya keren, dan nggak begitu tertekan lah ya, harga sahamnya juga nggak fluktuatif banget ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Silahkan teman-teman baca-baca banyak literatur, terus kemudian dicerna, dan jangan hanya diikuti secara mentah ya. Jadi rekomendasi saham itu kadang ada yang dipom-pom, ada yang kadang malah menjebak ya. Teman-teman harus benar-benar bisa membandingkan ya, sisi positif, sisi negatifnya, potensi profitnya, tapi risikonya juga dipertimbangkan. Kalau risikonya terlalu besar, yang mending dihindari aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.